Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati habibina nabiyina syafi'ina rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahadihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب ثم إلى شيخ شرها ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal Syarah Hikam yang ke-20. Hikmah yang ke-21. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fiha siwaha walau aradaka la asta'malaka min ghairi ikhraj. Jangan engkau meminta kepada Allah untuk mengeluarkanmu dari satu kondisi
agar dipekerjakan pada kondisi yang lain. Sebab jika memang Allah menghendaki, tentu Allah akan memperkerjakanmu tanpa harus mengeluarkanmu dari kondisi sebelumnya. Ini makna terjemahnya. Maksudnya, janganlah kalian meminta agar Allah mengeluarkan kalian dari salah satu keadaan dunia atau keadaan agama untuk pindah pada keadaan yang lain. Apabila Allah berkenan menjadikan kalian sebagai kekasihnya Allah, maka Allah akan menjadikan kalian dekat kepada Allah tanpa merubah keadaan dan pekerjaan kalian, gitu. Kadang kita merasa, kalau saya di sini melulu, kapan majunya? Kalau ibadah saya begini melulu, kapan saya jadi walinya Allah? Kapan saya jadi kekasihnya Allah? Hingga kita kepengen agar kita dipindahkan dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Contoh pekerjaan dunia yang kita pengen dipindahkan seperti bertani atau berdagang atau apa? Ya, urusan pekerjaan dunia. Jadi lurah, jadi DPR, lagi musim ini kan. Dari pekerjaan yang satu pengen pindah pada pekerjaan yang lain. Atau urusan pekerjaan agama, kayak seperti kamu dalam kondisi mencari ilmu, atau kamu sebagai seorang yang mengajarkan ilmu. Lalu kita minta kepada Allah agar keadaan-keadaan itu dirubah pada pekerjaan yang lain. Kamu nggak betah nih sama kerjaan yang sedang Allah jadikan pada diri kamu. Kamu nggak betah pada kerjaan itu. Kenapa kita minta pindah? Karena kita menyangka keadaan itulah yang menghalangi kita untuk bisa dekat kepada Allah. Gara-gara saya bertani, waktu saya habis di sawah, ngurusin sawah doang, pulang dari sawah ngurusin padi, capek, malam tidur lah, kapan saya mau ibadah nih?
kapan saya mau dekat sama Allah nih? Atau kamu dagang, mamanya pagi dagang, malam ngitung duit, malam pembukuan, besok pagi dagang lagi, sore kulakan. Kapan saya mau dekat sama Allah? Kamu anggap pekerjaan itu menghalangi kamu untuk bisa dekat kepada Allah. Seperti mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kekeramatan. Kapan gua jadi orang keramat kalau begini? Urusannya pasar rumah, sawah rumah, kantor rumah. Kapan jadi walinya kalau begitu? Kadang pemikiran yang seperti ini muncul nih di pikiran kita, kadang muncul. Maka ketika itu muncul di pikiran kita, muncul dalam kerentek hati kita, maka kita sedang berada pada adab yang jelek kepada Allah. Kamu nggak punya sopan santun kepada Allah, gitu. Kamu nggak punya budi pekerti yang baik kepada Allah. Ketika kerentek atau keinginan yang seperti itu muncul di dalam hati kita. Karena apabila kita menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah, maka dalam keadaan apapun yang sedang kita kerjakan, seperti mencari rezeki atau mencari ilmu, mah dari dulu ngaji melulu, pagi ngaji, tar habis maghrib ngaji, malam ngaji. Kapan gua jadi wali kalau begini? Pengennya segera pindah, saya mau kholwat, mau zikiran aja di gunung kayak di mana, kayak biar saya dapat keramat, dapat kemuliaan, dapat kehormatan. Atau saya pagi ngajar, siang ngajar, malam ngajar. Lah kapan saya wiritannya? Kapan saya mau dapat keramat kalau begitu? Ngajar melulu kerjaannya. Terus pengen pindah pada keadaan yang lain, maka berarti orang itu sedang dalam adab yang tidak baik kepada Allah. Karena apabila kamu dikehendaki oleh Allah menjadi kekasihnya, maka dalam keadaan apapun yang sedang kita kerjakan, Allah mampu menolong kita tanpa perlu kita berubah dari keadaan itu untuk tetap bisa mempunyai keinginan untuk melakukan ibadah dan terus bisa menghadap kepada Allah hingga menjadi kekasihnya Allah. Jangan dianggap kalau kamu di situ petani, nggak ada petani jadi wali, kata siapa? Nggak ada pedagang jadi wali, kata siapa? Seorang kerjanya nyari ilmu aja, mana jadi wali, kata siapa? Itu pikirannya orang-orang yang nggak beradab aja gitu loh. Pikirannya orang-orang yang nggak tahu pada luasnya Allah menjadikan siapapun sebagai kekasihnya. Allah mampu menjadikan hamba-hamba yang Allah pilih jadi kekasihnya. Jangan kamu yang menghukumi, jangan.
kekasihnya Allah itu harusnya begini, begini. Itu kan yang ada dalam pikiran kamu sendiri. Adapun Allah, Allah boleh menjadikan siapapun yang Allah kehendaki menjadi wali-walinya Allah, mendapat kehormatan di sisi Allah, dapat kemuliaan. Jangan kamu nilai sendiri. Wong mau jaga kolam renang kapan jadi walinya? Orang bilang, kata siapa? Ente doang yang mau ngomongin begitu. Boleh kalau kita mau meminta kepada Allah untuk berubah, boleh saja. Ya Allah, pengen berubah keadaan, boleh. Tapi syaratnya apabila keadaan itu tidak diridhoi oleh Allah, atau keadaan itu mencegah kita melakukan amalan agama, maka kita boleh pindah kepada keadaan yang lain, gitu. Selagi dalam keadaan itu kita masih bisa ibadah, masih bisa taat kepada Allah, masih mendapat keridhaan Allah, mendapat harta yang halal, cukup untuk keluarga, cukup untuk ibadah, ya jangan minta pindah. Kalau kita minta pindah berarti itu hawa nafsu, gitu. Oh, itu bawaan hawa nafsu itu. Kecuali tadi di dalam keadaan yang sekarang sulit ibadah, gitu. Dalam keadaan yang sekarang sulit melakukan amalan agama. Di kantor, sekantor ngajaknya korupsi semua, atau kerjanya dagang. Orang-orang yang diajak dagang itu isinya culas melulu. Kalau main timbangan culas, ketika beli telur culas, beli beras culas. Beli telur 1 tong harusnya isinya berapa? 10 kilo, ditimbang jadinya 9,5 kilo. Berarti kan kamu kurang berapa? 0,5 kilo. Ini kalau saya jualnya tetap 9,5 kilo, saya rugi dong. Berarti saya harus jualnya 10 kilo. 9,5 kilo kamu jual, jadi berarti kamu ikut-ikut culas. Nah, kalau saya nggak culas saya rugi. Yang begitu itu keadaan yang kamu harus pindah berarti, gitu loh. Kalau memang kamu sudah nggak bisa lagi bertahan untuk nggak main culas. Tapi selagi kamu bisa bertahan di situ, tetap jual dalam keadaan baik, jual dalam keadaan normal, ya ngapain pindah? Masih bisa melakukan cari uang yang halal, tanpa curang, tanpa nakal, tanpa korupsi, tanpa seperti contoh, seseorang yang berada dalam satu keadaan, umpamanya dia jadi jomblo, ada nggak? Jomblowati umpamanya, ada jomblowati. Kamu jadi janda udah lama banget, atau jadi duda perjaka udah lama banget. Cari kesono kemari nggak dapat umpamanya, sampai diobral aja nggak laku. Pasang iklan biro jodoh masih nggak. Maka dia akan menerima keadaan itu dan tidak pernah minta pindah untuk memiliki pasangan hingga nanti Allah akan mendatangkannya.
Jangan buru-buru. Pasti datang waktunya kamu diberikan hadiah oleh Allah pasangan yang hebat, pasangan yang baik, pasangan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngomong, loh kapan waktunya? Kapan itu kamu nuntut buru-buru? Gak usah buru-buru, gak usah. Loh kalau sampai mati gak kawin gimana? Oh malah untung, itu gak ada hisapnya, malah mau dihisap apa? Justru nanti di akhirat disiapkan kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bidadari-bidadari sebagai gantinya. Kecuali keadaan itu mengganggu agama kamu. Kecuali ketika kamu jadi jomblowati, jadi jombloan, kamu terganggu. Asal saya keluar rumah, cuy, ada begitu. Asal saya pergi, banyak yang noel-noel, banyak yang ganggu, banyak yang... Atau ketika kamu jadi jomblo kelamaan, tidur sendiri bangun berdua lagi, tidur sendiri bangun berdua, suka nggak kuat, sampai maksiat, sampai melakukan, maka keadaan ini berarti menghalangi kamu beragama nih. Itulah maka kamu boleh meminta segera mendapatkan pasangan agar bisa menjalankan agama yang lebih baik. Itu maksudnya. Selagi itu nggak menghalangi kamu, ya sudah, di situ berarti keadaan kamu yang betah di situ. Udah, jangan terganggu sama yang lainnya. Jadi boleh kita minta pindah dari satu keadaan ketika keadaan itu menghalangi kita untuk beragama. Seperti seorang yang fakir, maka orang itu tidak akan minta jadi orang yang kaya, karena dia menerima apa yang dipilihkan oleh Allah pada dirinya, menunjukkan dia mengenal kepada Allah. Fakir tapi cukup untuk bisa hidup, beragama ya nyaman, masih bisa ke masjid, masih bisa ibadah, ngaji bisa hadir. Lah, minta kaya buat apa? Kalau dia tetap tiap hari mintanya kaya, ya Allah jadi orang kaya, ngimpinya jadi orang kaya, asal ke makam kuburan jadi orang kaya, sampai kuburan dirok-rok, oh, lagi pusing, tolong. Biar jadi orang, tandanya dia nggak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Tapi kalau dia kenal kepada apa yang dipilihkan oleh Allah, Allah menetapkan saya pada keadaan ini, berarti keadaan ini yang terbaik untuk saya sekarang. Kalau nanti dipindahkan oleh Allah, berarti Allah tahu saya sudah siap mental untuk pindah pada keadaan yang lainnya. Kalau saya sekarang maksa pindah, mungkin keadaan nanti yang saya tempat pindah itu belum tentu lebih baik dari keadaan yang sekarang. Kalau kamu anggap pasti kalau saya pindah dari keadaan ini saya akan lebih baik, itu kan pikiran kamu, anggapan kamu, penilaian kamu sendiri. Adapun kenyataannya akan lebih baik apa kamu nggak tahu. Tapi yang sekarang Allah pilihkan untuk kamu jelas bisa menjalankan agama dengan baik, berarti itu pilihan yang terbaik dari Allah untuk kita. Jadi orang yang mengenal kepada Allah, tahu apa yang ada sekarang dipilihkan oleh Allah,
nggak akan minta pindah pada keadaan yang lain hingga nanti Allah yang memindahkannya, kecuali dalam kefakirannya itu membuatnya kesulitan beragama. Kayak apa? Dia meninggalkan sholat berjamaah, sholat sunnah tidak sempat lagi, wirid-wirid nggak terbaca, maka berharap pindah pada keadaan yang lain itu diperbolehkan, gitu. Selagi dalam kefakirannya masih dia nyaman, masih berjamaah bisa ikut. Ini kalau saya ninggalin kerjaan saya, rumah nggak makan. Kalau saya ninggalin kerjaan saya, anak saya di rumah nggak bisa jajan. Berarti saya harus di sini kerja. Ketika saya kerja, jamaah saya ketinggalan, ngaji saya ketinggalan, gitu loh. Artinya sulit untuk beragama dengan baik. Maka dalam keadaan seperti itu kita boleh minta untuk dipindahkan dalam keadaan yang lebih mudah untuk beragama. Terus orang yang sakit, jangan minta pindah dalam keadaan sehat. Wah, ini ya sulit, orang sakit ya pengennya sehat. Masa ada orang sakit nggak boleh minta sehat? Wanita yang telah menikah jangan minta cerai dari suaminya. Suami gua mah ada tobat dah. Kok ya cerai, saya diceraikan sama suami saya. Juga sebaliknya, suami yang juga punya istri jangan pengen menceraikan istrinya hanya gara-gara istrinya cerewet, istrinya kecuali keadaan itu membuat kita berbuat maksiat kepada Allah dan sulit berbuat kebaikan, gitu. Kalau dalam keadaan itu masih dimudahkan oleh Allah segalanya, ya lanjut. Makanya kalau ada seorang laki-laki yang soleh, yang baik, kemudian istrinya cerewet, suka maki-maki dia, yang terjadi apa tuh? Yang terjadi apa tuh? Bidadari yang langit munajah kepada Allah, ya Allah, jadikan saya penggantinya ya Allah. Jadi ente bisikin, lu maki-maki gua aja terus. Itu mengundang permintaannya para bidadari di langit melihat kamu dan siap menggantikan istri kamu. Ente nggak usah minta digantiin, nggak usah. Itu bidadari siap dan menawarkan dirinya kepada Allah agar punya kesempatan untuk menjadi pengganti istri kamu. Ketika seorang laki-laki yang soleh, nah kalau laki-lakinya nggak soleh, bidadari melengos, mau bini kamu aja melengos sebagai bidadari. Nah kalau kamunya soleh, beda ini. Maka semua itu bermuara pada tujuan seorang hamba di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke laptop, kembali ke tujuan utama hidup kita, gitu loh. Selagi dalam keadaan itu saya masih bisa ibadah, mau cari apa lagi, gitu. Karena tujuannya sudah tercapai, tujuannya sudah terpenuhi. Lah mau pindah kemana lagi?
gitu loh. Kecuali tujuan itu belum tercapai, maka kamu minta, ya Allah, pengen dijadikan jalan untuk bisa ibadahnya baik, beragamanya baik gitu. Selagi tujuannya sudah tercapai, lah mau pindah kemana? Tapi kan nggak enak, urusan perasaan, bukan urusan tujuan. Tujuannya udah nyampe kamu, gitu loh. Adapun perasaannya nggak enak, orang lain kok begini, saya nggak bisa, orang lain, itu mah urusannya kesenangannya nafsu, bukan urusan tujuan ibadah, bukan. Kalau nafsu mah pengennya lebih dari orang lain, nafsu itu pengennya justru yang dimiliki orang lain kamu juga punya, pengennya itu hawa nafsu begitu. Tapi orang yang berakal akan tahu, oh tujuan saya bukan di situ, tujuan saya bukan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi tujuan saya menerima apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak beginilah, Allah itu sutradaranya, kamu pemerannya, umpamanya. Ya, kamu dipilihkan peran oleh Allah, protes enggak? Masa peran saya begini ya Allah, lah kau pengen perannya apa? Untuk lu gue pergi pemain, kalau enggak out lu mau gimana? Mau milih apa? Out apa main? Gitu loh, udah main aja dah. Nah kalau kamu milih jadi pemain, ya sudah di situ yang tenang, jadi pemain yang terbaik, gitu loh. Jadi orang fakir gimana? Orang fakir terbaik. Orang sakit yang terbaik gimana? Jomblo terbaik gimana? Gitu loh. Thalabul ilmi yang terbaik gimana? Pengajar yang terbaik gimana? Itu peran yang kita jalankan, gitu loh. Allah yang milihin peran itu. Selagi masih bisa jadi jalannya ibadah, sudah nikmati semua keadaan itu, ridho pada yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya orang yang mengenal Allah, orang yang ma'rifat kepada Allah. Kok punyanya sepeda, alhamdulillah, untung ada sepeda. Tetangga saya jalan kaki. Begitu, jangan lihatnya yang punya motor, belum punya motor, saya sepeda doang, ya nggak ada syukurnya begitu. Kalau yang punya motor lihat yang punya mobil, ya nggak pernah syukur. Yang punya mobil lihat yang punya helikopter, itu helikopter. Makanya sudah diatur sama Nabi, kalau urusan dunia lihat yang bawah, kalau urusan ibadah lihat yang ke atas, gitu. Hingga tujuannya nanti akan tercapai, gitu. Kalau kita sudah tahu semua muara tujuan hidup hamba adalah ibadah, maka segala keadaan yang menghalangi untuk ibadah harus segera dipindahkan pada keadaan yang utama, yaitu untuk ibadah. Ini di peran saya ini saya nggak bisa ibadah, minta ganti peran, gitu baru. Di sini susah ibadahnya, ya Allah, buat diganti yang lain yang mudah ibadah, gitu dong tujuannya. Bukan yang nyenengin hawa nafsu, bukan, tapi yang menjadi tujuan hidupnya terpenuhi. Lah apa? Ya apa saja, nanti Allah yang pilihkan perannya, gitu loh. Peran yang lebih baik, yang mana dengan peran itu kita bisa beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini jangan salah arti nih. Bukan Allah tujuannya bikin kamu untuk ibadah, bukan. Tapi kita tujuan hidupnya untuk ibadah. Jangan ke Allahnya, jangan, kebalik itu. Allah mau bikin kita untuk ibadah, kebalik. Kita diciptakan Allah
dengan hidup kita ini saya punya tujuan hidup untuk ibadah. Kitanya yang bertujuan, kitanya, jangan Allahnya. Ya Allahnya tujuan, rusak akhirnya begitu. Dalam Quran pula Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikukum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Kalau sudah nanti dalam keluarga anaknya, bininya, pekerjaannya membuat kita lalai kepada Allah, nggak bisa ibadah, baru minta pindah. Ya Allah, ini repot perannya ya Allah. Ini kalau di sini mulu saya gimana mau taat, mau sholat gimana, mau ibadah gimana, gitu loh. Jangan Allah kan maha tahu, pokoknya niat saya baik tapi nggak sholat, rusak begitu. Bukan yang penting niatnya baik walaupun nggak sholat, enggak, ya wajib sholat itu. Tapi gimana kan nggak sempet saya, makanya kalau nggak sempet minta pindah, gitu loh. Selagi udah bisa sholat baik, ngaji punya kesempatan, berjamaah punya zikir, bisa punya sunnah, ya sudah berarti aman tujuan hidup kita, udah bisa terlaksana semua tuh. Tapi kalau itu belum bisa, baru kita minta dipindahkan oleh Allah, dipilihkan peran yang lebih baik hingga tujuan hidup untuk ibadahnya bisa tercapai. Lah punya bini cerewet gimana Beb? Ya keluar aja, sumpel pakai handset kan beres. Udah diem, mulutnya copot, enteng dah, lega. Gak usah repot-repot. Atau tinggal ngopi di depan. Di depan masih denger, ngopi di tetangga, gitu aja. Yang penting nggak kedengeran aja gitu lah. Jangan dikit-dikit gua ceraiin lo, gua cerai. Oh, dikit-dikit cerai. Kapan kelarnya begitu? Ntar istri punya suami yang apa? Yang rewel, yang gondokin, dikit-dikit ceraiin gua aja lah, dan udah begini cerai. Itu kalimat yang kotor yang begitu, gitu loh. Jangan sampai kalimat itu keluar dari diri kita, gitu loh. Kecuali tadi kita sudah sulit untuk nilai ibadah, suaminya menghalangi kita ibadah, sholat nggak boleh, mau ibadah nggak boleh, pakai kerudung nggak boleh. Nah ini yang begini nih, cekek nih yang begini. Kalau selagi pakai kerudung masih boleh, sholat masih boleh, tapi saya kalau ke mall nggak boleh, ya nggak ada hubungannya itu urusannya hawa nafsu gitu. Jadi kadang tujuan yang ibadah nggak diperhatikan, tapi tujuannya hawa nafsu jadi tujuan, gitu loh. Yang hawa nafsu itu nggak terpenuhi, membuat kita pengen pindah dari satu keadaan. Jadi mestinya apapun yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah keadaan yang terbaik untuk kita, dan dari keadaan itu Allah bisa mengangkat hambanya jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang hamba kok menerima nih, ya Allah ini yang kau pilihkan ya Allah, ibadah saya cuman begini ya Allah, tapi kita ridho pada Allah, ikhlas pada Allah, maka Allah mampu mengangkat diri kita jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisahnya, banyak. Seorang wali dimimpikan Nabi kirim salam sama seseorang, ya wali, sampaikan salam saya untuk si fulan. Oh iya ya Nabi, datang sama si fulan, Nabi kirim salam sama ente. Oh, yang bener Nabi kirim salam sama saya punya ibadah apa? Lah kamu ibadahnya apa? Nggak ada ibadahnya apa-apa saya. Hidup ya biasa, ke masjid ya ke masjid, sholat ya sholat, ngaji
nggak ada nilai yang lebih, tapi dijadikan kekasihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ternyata? Apa mungkin dulu saya pernah nolongin orang? Gimana nolonginnya? Saya waktu kawin sama istri saya, ya antara 2 minggu lah bayinya lahir. Prematur lahirnya, ya enggak normal. 2 minggu kok bayi lahir, gimana coba? Begitu bayinya lahir, istrinya bingung. Gimana nih mas? Kalau orang pada tahu saya udah punya bayi, padahal baru seminggu 2 minggu kawin, apa nggak rame nanti di kampung ini? Ya udah nanti habis subuh siapin bayinya, sebelum subuh kasih ke saya. Sebelum subuh sama suaminya dibawa tuh ke masjid, taruh di depan masjid, dia masuk ke dalam iktikaf. Orang yang mau ke masjid dia bayi nangis war bolak-balik, ini bayi siapa di sini, bayi siapa? Nggak ada yang gubris. Sampai orang semua sholat subuh masih bayi nangis saja. Lakinya keluar, nih bayi kesian amat diangkat, nih angkatnya ya, ini gua jadi anak angkat saya ya. Udah bawa pulang mandinya. Ke rumah udah selesai mas, beres, nggak ada orang protes, nggak ada orang itu. Berarti sekampung itu tahu kalau ini anak angkatnya. Udah. Padahal anak bininya. Maka dari nolong yang seperti itu Allah jadikan dia jadi kekasihnya. Coba. Hanya dengan nolongin aibnya orang lain, nutupin aibnya orang lain. Jadi jangan dianggapnya begitu itu terus sian ya lakinya dapat istri kok begitu, tapi dia terima, Allah jadikan dia sebagai kekasihnya, diangkat oleh Allah. Jadi keadaan yang seperti apapun Allah mampu jadikan seorang hamba sebagai kekasihnya Allah apabila dia menerima peran yang Allah berikan untuk dirinya dan dia mencoba jadi pemeran yang terbaik gitu. Jangan ngeyel aja, apes banget gua punya bini begini mah, ya Allah ngimpi apa gua. Jadi kita bisa melihat apa yang dipilihkan oleh Allah menjadi pilihan yang terbaik untuk kita ketika kita menerimanya, asalkan tujuan kita itu sudah tercapai, yaitu untuk ibadah kepada Allah, maka jangan minta ganti peran. Terima peran itu dan nikmati dan mengharapkan Allah menjadikan kita sebagai orang yang dipilihkan yang terbaik oleh Allah dan bisa diangkat jadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salatu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba astolana urati wa amin raati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli
صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعز سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي فأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.